Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua dan tetap semangat, salam sejahtera. Kembali dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil pertandingan yang pasti teman-teman semua sudah tahu di final Piala AFC untuk kawasan ASEAN, zona ASEAN ini yang melibatkan PSM Makassar versus Kuala Lumpur City yang pada kemarin malam itu sudah berakhir di mana Kuala Lumpur City menjadi juara. Namun Kuala Lumpur City masih ada 3 step ke depan lagi kalau ingin menjadi juara di Piala AFC setelah mengalahkan PSM dengan telak ya 5-2. Namun sebelum kita melanjutkan itu saya mengingatkan kepada teman-teman semua, jika Anda ingin punya usaha, artinya usaha untuk franchise produk lokal UMKM, silakan hubungi Astra Credit Companies atau ACC, ini untuk modal usaha. Terserah Anda ingin membuat usaha apapun, tinggal call saja ke 1500 599 dan Anda bisa bertanya-tanya, bisa mendapatkan hal-hal yang bagus di dalam. Anda bisa melakukan pembiayaan apapun itu ya, yang Anda butuhkan, dan silakan sekali lagi ke ACC. Oke, saya akan bicara dengan kekalahan PSM Makassar. Memang sangat disayangkan kalah, namun kalau melihat dari semua aspek ini wajar PSM itu kalah karena dalam penguasaan bola juga mereka kalah dengan 54% milik dari Kuala Lumpur City dan 46% dari PSM. PSM itu hanya melepaskan sepanjang pertandingan ya, sampai di waktu normal selesai itu 8 tembakan dan 3 on target. 2 menghasilkan gol ya, dari Yakob Sayuri dan juga Akbar Tanjung yang membuat gol balasan, sementara 5 gol dari Kuala Lumpur City ini ya 2 diantaranya dilesakan oleh pemain asal Brasil yang memang saya sudah bicara di video saya kemarin, ini berbahaya. Paulo Yosue ya, total dia sudah mencetak 4 gol di Piala AFC sejauh ini, karena sebelum melawan PSM dia sudah membuat 2 gol. Lain halnya dengan Romel Morales ya, ini pemain Argentina yang baru mencetak gol pertama dia di Piala AFC ya, ketika dia merasakan ke gawang Reza, dan juga termasuk dengan Jordan Minta ya, pemain Ghana ini yang juga mencetak gol pertama dia di Piala AFC. Dan saya sudah bilang kemarin bahwa 3 pemain depan dari Kuala Lumpur City ini itu sangat berbahaya ya, harus diatasi dengan dikawal atau mempersempit ruang mereka, tapi memang mereka terlalu kuat. Kalau bisa melihat ketika PSM itu memang tidak ada Yuran Fernandes dan Agung Manan. Ini masalahnya, bahwa masalah PSM itu ada di lini belakang. Dan sudah terlihat memang bahwa ketika 2 pemain top, 2 pemain yang sangat diandalkan oleh Bernardo Tavares, pelatih dari PSM ini tidak hadir. Walaupun di sana Safrudin bisa masuk ya, itu agak sulit untuk bisa mengatasi pergerakan dari 3 pemain ini. Memang ada di sana ada Yance Sayuri, kemudian ada Dalen Doke yang coba dimainkan oleh Tavares untuk bisa mengisi posisi Manan dan juga dengan Yuran, tapi ini tidak bagus, tidak kuat. Saya melihat bahwa memang masalahnya berat, pincang sekali. Nah, itu yang membuat Kuala Lumpur City ini bermain lebih enak, dan mereka memang cepat untuk bisa menerobos jantung pertahanan, memporak-porandakan garis belakang dari pertahanan PSM ini, sehingga mereka bisa mendapatkan 5 gol dengan 3 pemain asing mereka yang saya sebut tadi itu semua bisa mencetak gol. Bahkan Paulo Yosue itu bisa membuat 2 gol sebelum ada gol 1 tambahan lagi di injury time ya, dari Hamzah. Dan wajar memang mereka bisa melepaskan 19 tembakan ya, Kuala Lumpur City ini dengan 9 on target, 5 menghasilkan gol. Peluang mereka untuk bisa membuat gol lebih dari 5 gol memang terbuka sekali ya. Bernardo Tavares ini sudah coba memang semaksimal mungkin ya, terutama di garis belakang. Erwin Gutawa juga ikut masuk ya. Kemudian ini agak sulit ketika menarik Yance Sayuri keluar ya, kemudian Zafrudin juga ikat keluar, Bakri yang coba masuk ke dalam juga, dan memang berat. Kalau di lini depan juga, tengah ke depan memang ada oke. Walaupun permainan dari Akbar Tanjung juga kurang begitu oke, tapi waktu dia masih bisa mencetak gol, tapi memang tidak seperti biasanya. Akbar yang begitu mobile kali ini kurang begitu berkembang dengan bagus, terutama di lini tengah PSM. Namun tetap saya mengapresiasi perjuangan dari PSM
Ya, mereka sudah berbuat yang terbaik, semangat mereka, ya. Apapun itu, ya. Mereka sudah bisa menembus sampai di babak final, suatu hal yang bagus. Lolos dari fase grup, di semifinal mengalahkan Kedah, dan sekarang mereka bisa terjun ke. Saya pikir kalau Yuran ada bersama dengan Manan, ini akan sulit. Berat bagi pemain-pemain depan, termasuk pada Jordan Minta. Di sana ada Romel Morales, ada Paulo Josué. Ini akan sulit untuk bisa menembus pertahanan yang kokoh dari PSM. Tapi tetap PSM harus bisa menerima kenyataan ini, tetap berbesar hati, keluar stadion tidak dengan kepala tertunduk, tapi membusungkan dada, karena mereka sudah bermain sesuai dengan semaksimal mungkin, ya, saya pikir, ya. Soal kalah menang itu biasa, saya pikir, karena memang harus ada yang kalah dan ada yang menang. Namun memang masalahnya sekali lagi, ya, mereka tidak punya pemain yang oke, pemain yang bagus di belakang. Kalau hanya menempatkan seorang yang Sayuri di belakang, ini sangat sulit, ya. Berbeda kalau ada dengan Juran dan tentunya dengan Agung Manan untuk membentuk formasi yang selalu diterapkan oleh Tavares dengan 3-5-2. Dan saya pikir PSM sudah menaruh sejarah buat mereka. Sekarang kalau sebelumnya, nggak salah di 2019 mereka sempat masuk semifinal tapi gagal ke final, sekarang mereka sudah ke final. Tinggal mudah-mudahan di waktu-waktu yang akan datang, PSM akan bisa melangkah lebih jauh lagi. Bisa menjadi juara di kawasan ASEAN dan terus bisa berkiprah merebut gelar juara di Piala FC. Kita akan tunggu nantinya. Sekarang bagi PSM tidak masalah. Kembali lagi ke Makassar, mempersiapkan diri untuk tampil di Liga 1. Karena PSM ini sedang bagusnya, satu-satunya tim, ya, yang belum terkalahkan di Liga 1. Ini modal bagus. Dan ini performa terbaik dari tim yang sebenarnya menurut saya ini biasa-biasa saja. Tidak seperti tim-tim lainnya. Pembelian jor-joran, ya. Tetapi Tavares termasuk pelatih yang oke, bisa membawa tim ini lolos ke final Piala FC, dan sekarang PSM itu ada di papan atas, masih menyimpan satu laga, ya. Setelah partai tunda melawan Barito, kemudian mereka masih akan berhadapan nantinya dengan Persib Bandung pada tanggal 29 pada hari Senin. Jadi ada pengunduran ini, PT LIP sudah mengikuti, ya, pengajuan penundaan, dan mereka bermain pada hari Senin. Jadi ada modal recovery buat mereka, beristirahat setelah kembali dari Kuala Lumpur. Dan ini kalau mereka menang melawan Persib Bandung akan lebih oke. Bukan tidak mungkin mereka berada di atas pimpin klasemen, ya. Karena sekarang mereka tertinggal 2 poin di belakang Borneo 15, dan bersama dengan Madura, PSM itu ada di urutan ketiga dengan 13 poin. Tapi kalau menang mereka dapat 16 poin, ada di atas. Kita akan tunggu karena PSM punya kesempatan, ya, untuk terus bertahan di papan atas. Dan bukan tidak mungkin, saya pikir, walaupun masih jauh memang. Tapi kalau mereka bisa melewati sampai dengan 15 pertandingan tidak terkalahkan, wah, ini bukan tidak mungkin mereka juara, ya. Siapapun bisa terbuka, ya. Apapun bisa terjadi dalam sepak bola. Makanya bagi Tavares sudah lupakan saja Piala FC ini, kembali dan fokus di Liga 1. Kalau bisa menang melawan Persib dan juga partai tunda melawan Barito, kan oke punya ini bagi PSM, bagi William Pluim dan kawan-kawan untuk bisa tenang ada di puncak klasemen. Dan itu yang diharapkan tentunya oleh pendukung dari PSM, bahwa mereka sekarang harus fokus konsentrasi untuk melewati setiap laga itu dengan baik, ya, dengan tanpa kehilangan poin, untuk bisa selalu memenangkan pertandingan. Apalagi kita lihat kan PSM ini kan raja tandang kalau di Liga 1, dan itu harus dipertahankan. Nah, kalau bicara Liga 1 ini, Persija kemarin, ya, kita lewatkan dulu PSM ini. Persija ini meraih kemenangan kedua secara beruntun, ya, back to back, setelah sebelumnya mereka menang melawan Cilegon atau Rans dengan 3-0. Ini kembali clean sheet, menang 1-0 melawan Persita. Persita lagi bagus, Persita ada di peringkat keempat klasemen sementara. Tapi bagi pasukan Thomas Doll ini penting. Mereka tidak kalah dalam 5 pertandingan terakhir. Setelah kalah di pekan pertama dari Bali United, Persija terus bagus. Nah, ada 3 kemenangan dan 2 imbang. 3 kemenangan itu kan mereka raih melawan Persis Solo, kemudian dengan Rans, dan dengan Persita. Ada 2 imbang dengan PSM dan Persikabo yang dilewati oleh Kemercik dan kawan-kawan. Nah, kemarin memang tidak terlihat sama sekali seorang Hanno Behrens. Ini tidak ada, bahkan di cadangan tidak ada, tapi tidak mempengaruhi penampilan dari Macan Kemayoran.
dan mereka kembali clean sheet dengan tampil bisa mengalahkan tim Persita yang ada di peringkat keempat. Jadi kalau bisa dilihat ini kekalahan kedua kalau nggak salah buat Persita dan di antara 4 kemenangan mereka. Dan bagi Persija ini kemenangan ketiga. Persija merangsek sampai ke posisi ke-6 ya dengan nilai 12. Ini bagus. Modal bagus buat Persija karena nantinya Persija harus bersiap menghadapi Arema Malang. Ini pertarungan yang bagus karena kemarin dalam lanjutan pertandingan selain Persija Persita, Arema Malang juga menang. Yang melawan Cilegon dengan 4-2, tuh Rans dengan 4-2 sehingga membuat mereka naik ke posisi ke-8 sekarang dengan nilai 10 di mana Arema bisa menang 3 kali, ada 1 kali imbang dan 2 kekalahan. Jadi ini persaingan untuk pergeseran di klasemen sementara sampai di pekan ke-6 ini sangat seru ya untuk menuju ke papan atas. Sementara bagi Rans ini kekalahan ke-4 mereka dan hanya 2 kali mereka bermain imbang nilai 2. Pasukan Rahmat Darmawan ini tuh turun drastis ya. Ada di posisi 17 di zona merah, zona degradasi bersama dengan Barito Putra dan juga dengan Persik Kediri. Hanya ada 2 tim yang sejauh ini belum bisa meraih kemenangan, yaitu Persik Kediri dan Rans ya. Dua-duanya ada di peringkat paling bawah. Nah ini menjadi tantangan bagi Rahmat Darmawan untuk bisa menghadirkan paling tidak 1 kemenangan dulu. Kalau Persis Solo yang tadinya ada di zona degradasi kan sekarang sudah naik ya, dengan meraih ada 2 kemenangan yang mereka dapatkan. Dan saya pikir ini pertarungan antara Persija dan Arema sangat dinantikan. Siapa yang akan bisa memenangkan laga untuk menentukan langkah mereka merapat dalam persaingan di 4 besar klasemen di atas ya, untuk bisa menekan mungkin Borneo, ada Madura United, termasuk PSM Makassar ya, dan juga ada Persita. PSM juga harus fokus berkonsentrasi karena tidak boleh kalah ya, tidak boleh imbang dan apalagi kalah menghadapi ini kesempatan buat mereka bermain di Parepare ya, di Gelora B.J. Habibie menghadapi tim kuat seperti Persib. Persib juga harus bangkit karena kemarin juga mereka kalah dari Bali United ya, dengan 3 kekalahan ini agak membuat tim ini sulit. Tetapi Persib itu sudah datang dengan pelatih baru ya, mantan pelatih tim nasional kita ya, Luis Mia. Ini tentunya bisa mendorong semangat mereka untuk berbuat yang terbaik. Tapi ini tantangan juga bagi Luis Mia. Kalau di pertandingan pertama dia kalah melawan PSM, tentunya akan memukul juga. Kita akan tunggu bagaimana pertarungan selanjutnya di Liga 1. Dan kembali saya ke PSM. Ya, tetap semangat buat PSM. Wako, PSM. Ini harus terus. Jadi kita nggak perlu merasa kecewa dengan kegagalan di Piala AFC. Karena masih ada waktu yang akan datang. Dan sekarang tiba saatnya untuk kita fokus PSM ini untuk menatap pertandingan demi pertandingan agar PSM terus melaju di papan atas dan bukan tidak mungkin membuka harapan menjadi juara satu-satunya wakil dari Indonesia Timur yang ada di Liga 1. Jadi memang harus didukung penuh. Oke, sampai di sini review saya dengan PSM. Ciao.